Pemirsa, setidaknya 35 perempuan memenangkan pertarungan dalam hitung cepat pemilu kepala daerah Pilkada yang digelar serentak Rabu 9 Desember. Dari mereka yang terpilih, masing-masing terdapat kepala daerah yang berprestasi, kerabat petahana atau bagian dari dinasti politik dan kontroversial. Benarkah ini menjadi sinyal positif bagi politik perempuan di Indonesia? Atau sebaliknya? Untuk membahas hal tersebut sudah hadir Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi Perludem, Ibu Titi Anggraini. Terima kasih sudah hadir bersama kami. Dan kami juga mengundang Anda untuk memberikan pendapat atau opini melalui SMS atau pesan singkat di 0811 833 551 atau melalui pesawat telepon di nomor 021 52 900 308 atau 021 52 900 31. Kami harapkan partisipasi Anda tentunya sebagai masyarakat yang sudah mengikuti pemilihan kepala daerah kemarin. Dan sebelum kita mulai perbincangan, kita simak tayangan grafik berikut ini. Iya, Ibu Titi, 123 calon kepala daerah. Bagaimana sih sebenarnya Ibu melihat potensi calon kepala daerah khususnya untuk perempuan di Indonesia ini, Bu? Ya, 123 calon itu meliputi calon kepala daerah dan juga calon wakil kepala daerah. Calon kepala daerah perempuan lebih sedikit, sekitar 57 orang perempuan. Nah, tapi memang dampak positif dari pemilihan langsung adalah ruang perempuan untuk terpilih jauh lebih besar daripada pemilihan tidak langsung. Karena kalau pemilihan tidak langsung, pertimbangan utama mereka adalah bagaimana misalnya orang-orang di DPRD memilih calon, dan itu tidak peduli laki-laki perempuan kan, yang penting bagaimana si anggota DPRD memilih si kepala daerah. Tapi dengan pemilihan langsung, maka orang dipaksa untuk mengusung calon yang populer, diterima rakyat dan dipilih rakyat. Nah, di sanalah masuk ruang tidak hanya soal mendorong orang untuk jadi ya, tapi mendorong orang yang punya peluang jadi paling besar gitu. Kalau pemilihan tidak langsung kan tidak ada urusan dengan popularitas, tidak mungkin ada lebih urusan ke kedekatan gitu. Betul. Yang penting misalnya cocok maka dia dipilih. Tapi kan ini soal meyakinkan rakyat. Bagaimana rakyat setuju dengan calon yang diusung oleh partai. Di sana ruang perempuan menjadi lebih terbuka. Misalnya citra perempuan sebagai sosok pemimpin lebih bisa diangkat karena ada publik yang bisa memberikan kesempatan pada mereka untuk terpilih. Baik, berbicara tentang sosok perempuan sebagai pemimpin, dibandingkan laki-laki sebenarnya potensi perempuan itu seberapa besar sih, Bu Titi? Iya, perempuan dan laki-laki sama-sama punya kemampuan untuk memimpin dan sama-sama bisa memimpin. Bahkan dalam banyak hal, perempuan selalu berurusan dengan hal-hal. Kalau dia bisa mengurusi soal-soal yang menyangkut hak-hak perempuan, maka itu akan berimbas secara positif pada persoalan-persoalan yang lain. Karena kan kalau kita lihat misalnya pembangunan infrastruktur, secara tidak langsung kalau dia punya pendekatan pelayanan kesehatan untuk ibu melahirkan, untuk misalnya kepentingan kesehatan rumah sakit, maka dia lebih sensitif sebenarnya. Ada sensitivitas pemimpin perempuan saya kira yang lebih dominan kalau kita lihat kalau memang dia memahami soal pelayanan-pelayanan hak dan perlindungan hak-hak perempuan dan anak. Jadi dari sisi kepemimpinan tidak ada yang membedakan kepemimpinan laki-laki dan perempuan. Yang membedakan adalah ruang atau kesempatan. Perempuan tidak banyak mendapatkan kesempatan seperti laki-laki diberikan kesempatan. Tapi
tapi perempuan juga justru memiliki nilai jual tersendiri ataupun juga nilai plus tersendiri begitu ya. Baik Bu Titi, ini kan 123 calon kepala daerah dan wakil kepala daerah. Mereka memiliki optimisme yang cukup besar kemudian untuk bertarung dalam pemilihan kepala daerah kali ini. Tapi kemudian mereka terpilih, itu juga suatu hal yang berbeda lagi. Ada beberapa pertimbangan atau faktor. Apa saja sih Bu faktornya? Iya. Kalau kita lihat latar belakang dari 123 orang ini, ada yang sebagian besar itu meninggalkan jabatan publik sebelumnya. Misalnya dia anggota DPR, karena ada kewajiban untuk berhenti, dia harus berhenti. Ada beberapa calon yang bahkan dia terpilih, misalnya Husnunia dari Lampung Timur. Dia sebelumnya adalah anggota DPR. Ada juga yang anggota DPRD, yang dia harus berhenti untuk kemudian mencalon. Nah, jadi ada resiko sesungguhnya yang mereka ambil ya ketika mereka mencalon. Namun memang ada banyak faktor yang menyebabkan keterpilihan mereka. Kita juga harus rasional ya dalam melihat ini, bukan hanya karena misalnya perempuan lalu analisis kita menjadi berbeda. Pertama, ada memang kepemimpinan yang menunjukkan citra positif yang publik melihat kinerja mereka secara baik. Contoh Ibu Risma ya. Ibu Risma itu kan memang dari sisi pencalonan sejak awal memiliki elektabilitas dominan di atas 80%. Pasca pencalonan pun suaranya 81% lebih. Dan orang ya tidak meragukan bahwa ada manfaat yang dirasakan publik. Tapi juga ada calon perempuan yang terpilih di tengah kontroversi. Misalnya kontroversi terkait dengan kaitan yang bersangkutan dengan isu-isu korupsi. Dan ini beberapa ditemui begitu. Ada juga yang disorot karena kekerabatan dengan petahana begitu. Jadi ada yang harus diakui, ada yang berlatar belakang istri dari mantan petahana, itu beberapa. Jadi faktor kekerabatan juga menjadi salah satu yang dominan dalam latar belakang si calon. Nah, tapi sekarang begini, masyarakat sudah memilih mereka, saya kira ya. Terlepas dari apapun, ini adalah konsekuensi dari politik pemilihan langsung. Ketika kompetisi diserahkan kepada masyarakat, bagaimana kita meyakinkan publik? Sekarang setelah mereka terpilih, yang kita harus jaga adalah kita harus mengawal mereka. Jangan sampai kemudian ada isu-isu skandal baru yang melibatkan calon terpilih. Mengapa beban perempuan lebih berat? Karena sorotannya, kalau perempuan misal terlibat skandal politik, itu dibawanya jauh soal kapasitas dan kemampuan perempuan berpolitik. Padahal kalau kita lihat jumlah berapa banyak misalnya yang terlibat skandal korupsi. Tapi nanti rentetannya adalah pada keraguan kemampuan kepemimpinan perempuan. Nah, ya makanya kita sekarang harus bergeser kepada gerakan menjaga mereka agar bisa bekerja benar, memenuhi janji-janjinya, dan jangan sampai terjerumus pada skandal-skandal politik. Iya, tapi kalau berbicara tentang keraguan, sepertinya masyarakat tidak ragu juga dengan berbagai faktor. Kalau untuk kinerjanya yang membuat elektabilitasnya menjadi lebih dominan seperti Bu Risma, kita sangat akui itulah ya. Kita mengharapkan dan memimpikan sepertinya pemimpin ideal seperti itu. Tapi kalau dengan kontroversi, kemudian juga kekerabatan dengan petahananya sendiri, yang mana sebenarnya jauh lebih memenangkan hati rakyat? Iya, kalau kita lihat dari latar belakang calon-calon ini, sebagian besar memiliki modal sosial dan modal politik yang baik. Sebagian bukan berasal dari keluarga yang dari sisi kemampuan ekonomi yang kurang baik. Rata-rata di atas ya. Yang kedua, modal politiknya adalah mereka rata-rata didukung oleh struktur politik yang kuat. Kalau kita lihat partai-partai pengusung itu partai-partai besar, dan sebagian besar lagi memiliki hubungan kekerabatan dengan tokoh masyarakat berpengaruh. Jadi perempuan ketika dia terjun ke politik, kemudian bebannya tidak hanya soal bagaimana menjawab keraguan dan tantangan dari masyarakat, tapi juga membuktikan bahwa kekerabatan dan juga latar belakang dia sebagai seseorang yang punya hubungan dengan petahana atau tokoh berpengaruh itu satu sisi. Tapi sebagai seseorang yang punya kinerja, punya kapasitas, itu sisi yang lain. Jadi ini juga yang harus dibuktikan. Meski kita harus akui misalnya ya di Serang, di Banten, Ratu Tatu dan Airin, kita semua kenal bahwa masyarakat menganggap mereka sebagai bagian dari politik dinasti Banten. Tidak terlepas dari keberadaan Ratu Atut misalnya. Lalu juga di Kediri. Ini adalah periode kedua Ibu Haryati yang merupakan adalah istri pertama dari mantan bupati 2 periode. Maka highlight orang kan akan pada mampukah mereka memimpin dan melepaskan image citra dari 1 politik kekerabatan, 2 skandal korupsi yang
melingkupi mereka. Baik, kita akan membahas lebih jauh mengenai paradigma masyarakat kita sekarang yang berkembang seperti apa sebenarnya dalam memilih kepala daerah. Pemirsa tetaplah bersama kami di Jurnal Pagi.